Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang permasalahan gizi yang terdapat pada anak. Yang akan kita diskusikan pada kali ini ada dua topik, yaitu yang pertama tentang permasalahan obesitas pada anak. Secara definisi, obesitas didefinisikan sebagai suatu kelainan atau merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan adanya penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. Atau definisi yang kedua menyebutkan bahwa obesitas merupakan suatu kondisi di mana seorang anak yang memiliki kelebihan lemak tubuh atau memiliki body mass index lebih dari 30. Untuk perjalanan perkembangan obesitas, terdapat 3 periode kritis selama masa tumbuh kembang. Yang pertama adalah pada periode prenatal, terutama pada masa trimester 3 kehamilan. Selanjutnya adalah pada periode adiposity rebound, yaitu yang terjadi pada usia 6-7 tahun. Kemudian ada pada periode adolescence atau pada masa remaja, di mana pada masa remaja ini terdapat peningkatan kadar hormon estrogen, di mana ketika terjadi peningkatan kadar hormon estrogen maka akan terjadi pelekatan atau senostrogen dalam tubuh akan melekat di dalam reseptor estrogen dalam tubuh sehingga dapat mengganggu keseimbangan hormon, Antara lain yang dapat mengganggu keseimbangan hormon ini bisa disebabkan karena adanya kontaminasi desinfektan pada makanan atau kontaminasi pestisida ataupun karena konsumsi fast food yang berlebihan, Nah, ini adalah beberapa periode atau 3 periode yang dapat menimbulkan atau yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan ataupun perkembangan obesitas pada anak ataupun pada remaja. Untuk prevalensi obesitas itu sendiri ini terjadi sekitar 26,5% pada bayi dan anak, Nah, jika bayi dan anak itu mengalami obesitas, maka kemungkinan akan tetap mengalami obesitas untuk 2 dekade berikutnya, dan terdapat sekitar 80% remaja yang mengalami obesitas ini ternyata tetap berkembang menjadi kondisi obesitas ketika sudah dewasa. Dari beberapa penelitian, menurut Tate, 50% remaja yang obesitas sudah mengalami obesitas sejak bayi. Hanya 50% dari penelitian Tate. Kemudian penelitian di Jepang juga menyebutkan bahwa sepertiga dari anak yang obesitas yaitu berisiko tinggi mengalami kondisi obesitas pada masa dewasa. Penelitian di Amerika juga menyebutkan bahwa obesitas yang terjadi pada usia 1-2 tahun dengan orang tua dari anak yang normal, maka hanya sekitar 8% kasus yang akan menjadi masalah obesitas pada usia dewasa. Ada penelitian lain yang juga menyebutkan bahwa obesitas pada usia 10-14 tahun dengan salah satu orang tua mengalami obesitas, entah itu ayahnya atau ibunya, maka sekitar atau kemungkinan 79% akan menjadi obesitas selama masa dewasa. Jadi kalau dari prevalensi di sini bisa disimpulkan bahwa kejadian obesitas baik itu pada bayi ataupun pada anak itu berisiko menimbulkan terjadinya obesitas ketika anak tersebut sudah dewasa. Nah, ini selanjutnya ada beberapa teori yang menyebutkan tentang etiologi ataupun faktor yang dapat menyebabkan perkembangan atau terjadinya obesitas. Ini dikatakan bahwa obesitas itu merupakan penyakit multifaktorial atau suatu penyakit yang disebabkan karena berbagai macam faktor. Yang diduga bahwa sebagian besar obesitas disebabkan karena adanya interaksi atau faktor yang terjadi antara faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Namun pada intinya obesitas itu terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara asupan energi dengan energi yang dikeluarkan. Ini faktor yang pertama yang dapat menyebabkan terjadinya obesitas, yaitu berasal dari faktor genetik.
Faktor genetik seperti yang sudah ada pada slide sebelumnya dijelaskan bahwa bila kedua orang tua memiliki atau mengalami obesitas, maka 80% anaknya juga bisa berisiko mengalami obesitas. Bila salah satu orang tuanya mengalami obesitas, maka kejadian obesitas pada anak sekitar 40% saja. Dan bila kedua orang tua tidak obesitas, prevalensi kejadian obesitas pada anak adalah sekitar 14%. Kemudian selanjutnya, faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya obesitas baik itu pada bayi ataupun pada anak dan juga remaja, yang kedua adalah dari faktor lingkungan, ya. Faktor lingkungan itu antara ada aktivitas fisik ataupun dari faktor nutrisional serta faktor sosial ekonomi. Ya, jadi dikatakan bahwa sebagian besar gangguan keseimbangan energi ini memang disebabkan karena faktor eksogen atau faktor yang berasal dari faktor eksternal, terutama yang berasal dari faktor nutrisional, ya, yang dapat menimbulkan terjadinya obesitas primer. Yang pertama, ini dari faktor lingkungan. Saya sampaikan dulu bahwa yang pertama yang dapat menimbulkan atau berisiko memunculkan terjadinya obesitas pada bayi ataupun pada anak dan juga remaja, yang pertama adalah aktivitas fisik. Ya, seperti disebutkan pada slide sebelumnya bahwa obesitas itu merupakan suatu kondisi akibat adanya ketidakseimbangan antara asupan makanan yang masuk dengan energi yang dikeluarkan. Ya, jadi jumlah asupan makanannya berlebih sedangkan energi yang dikeluarkan jumlahnya sedikit, sehingga terjadi kelebihan energi yang akan disimpan di dalam tubuh dalam bentuk jaringan lemak, ya, sehingga ini dikatakan merupakan faktor lingkungan atau faktor eksternal yang dapat memicu atau menyebabkan terjadinya obesitas. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah berasal dari faktor nutrisional. Ya, ini peran faktor nutrisi dimulai sejak dalam kandungan, di mana jumlah lemak tubuh dan pertumbuhan bayi itu dipengaruhi oleh berat badan ibu. Ya, kemudian faktor nutrisional yang kedua selain faktor nutrisi dalam kandungan, juga waktu di mana anak tersebut pertama kali mendapatkan makanan padat. Kemudian yang ketiga adalah asupan tinggi kalori yang berasal dari karbohidrat dan juga lemak. Ya, ini juga dapat memicu terjadinya obesitas. Oke, ini dikatakan bahwa makanan berlemak itu memiliki energy density yang besar, ya, atau makanan berlemak itu memiliki massa jenis yang lebih besar dan bersifat lebih tidak mengenyangkan, ya, serta memiliki efek termogenesis atau produksi panas yang terjadi setelah makan, atau peningkatan metabolisme tubuh yang lebih kecil dibandingkan makanan yang banyak mengandung protein dan juga karbohidrat. Ya, nah, makanan berlemak itu selain memiliki rasa yang lezat, ini dapat meningkatkan selera makan, ya, yang akhirnya menyebabkan terjadinya konsumsi makanan yang berlebihan. Nah, selain itu, ya, terkait dengan asupan karbohidrat dan juga lemak itu, selain kapasitas penyimpanan makronutrien dalam tubuh itu menentukan keseimbangan energi. Ini, ya, kalau ini dikaitkan dengan nutrisi. Nah, ini kalau kita berbicara protein sekarang, ya, protein itu memiliki kapasitas penyimpanan sebagai protein tubuh dalam jumlah terbatas, ya. Jadi kalau tubuh itu diibaratkan sebagai sebuah tempat, ya, tempat yang digunakan untuk menyimpan protein di dalam tubuh itu jumlahnya terbatas, dan metabolisme asam amino yang merupakan pecahan dari protein itu diregulasi dengan sangat ketat di dalam tubuh, sehingga bila intake protein berlebihan, maka dapat dipastikan protein yang berlebih di dalam tubuh tersebut akan dioksidasi, ya, sehingga tidak terjadi penimbunan atau akumulasi protein. Itu kalau protein. Nah, berbeda halnya dengan karbohidrat ataupun lemak. Ini, ya, untuk karbohidrat itu kapasitas penyimpanan atau tempat penyimpanan di dalam tubuh itu kapasitasnya lebih besar, ya, dimana kelebihan karbohidrat dalam tubuh itu akan disimpan di dalam berupa dalam bentuk glikogen, ya.
Namun ya, penyimpanan kelebihan karbohidrat dalam bentuk glikogen itu hanya dalam jumlah yang kecil ya. Asupan karbohidrat itu diregulasi sangat ketat dan cepat sehingga perubahan oksidasi karbohidrat mengakibatkan perubahan asupan karbohidrat. Ini berbeda ya. Jadi kalau intinya, kalau disimpulkan dia tempat di dalam tubuh untuk menyimpan protein itu lebih kecil kapasitasnya dibandingkan dengan kapasitas untuk menyimpan intake ataupun asupan karbohidrat yang masuk dalam tubuh. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini ya, kalau dikaitkan dengan lemak, bila cadangan lemak tubuh rendah dan asupan karbohidrat ini berlebihan, maka kelebihan energi dari karbohidrat tadi kan hanya dalam jumlah kecil ya, disimpan dalam glikogen ya. Nah, sekitar 60-80% dari kelebihan energi dari karbohidrat itu akan disimpan dalam bentuk lemak tubuh. Ya, dimana lemak ini juga memiliki kapasitas penyimpanan yang tidak terbatas. Artinya tubuh bisa menampung seberapa banyak pun ya lemak yang masuk dalam tubuh. Nah, kelebihan asupan lemak ini ya, ini tidak diiringi atau tidak diikuti dengan proses oksidasi lemak di dalam tubuh, sehingga sebagian besar lemak akan disimpan dalam jaringan lemak. Ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau kadar atau ini asupan protein dalam tubuh itu berlebih, maka sifat protein itu akan mudah dioksidasi ya, sehingga tidak terjadi penimbunan protein. Nah, berbeda dengan karbohidrat. Karbohidrat ini jika asupannya tinggi, sebagian kecil dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk glikogen, dan kelebihan yang lainnya, kelebihan asupan karbohidrat itu akan disimpan dalam bentuk lemak. Nah, lemak ini ya, kapasitas penyimpanan di dalam tubuh itu sangat besar ya. Nah, dan lemak itu ya, dia tidak mudah dioksidasi ya. Akibatnya apa? Kalau lemak itu tidak dioksidasi, akan mudah sekali terjadi penimbunan lemak di dalam tubuh, di area tubuh bagian manapun ya. Ini adalah faktor nutrisional yang menyebabkan kenapa ketika seorang mengkonsumsi karbohidrat ataupun lemak berlebih itu mudah meningkatkan berat badan. Kemudian yang ketiga, dari faktor lingkungan juga ada faktor sosial ekonomi gitu ya. Contohnya misalkan kalau pada anak, ada anak yang ke sekolah dengan naik kendaraan gitu ya, naik motor atau naik mobil gitu ya, sehingga aktivitas fisiknya tidak terlalu banyak gitu ya. Atau karena kurangnya aktivitas bermain ya, kemudian lingkungan rumah yang tidak memungkinkan anak-anak bermain di luar ya, atau karena anak lebih cenderung suka menggunakan komputer atau gadget untuk bermain, itu juga bisa berisiko menimbulkan terjadinya obesitas ya. Namun sekali lagi, obesitas itu merupakan penyakit multifaktorial, jadi banyak sekali faktor yang berkontribusi atau berperan serta untuk menimbulkan terjadinya obesitas pada anak. Oke, nah ini selanjutnya adalah mekanisme regulasi keseimbangan energi dan berat badan dalam tubuh ya. Jadi pengaturan keseimbangan energi dalam tubuh diperankan oleh hipotalamus yang ada di otak melalui 3 proses fisiologis. Yang pertama adalah proses pengendalian rasa lapar dan kenyang, kemudian proses atau pengaruh terhadap laju pengeluaran energi. Lalu yang ketiga adalah regulasi atau pengaturan sekresi hormon yang terlibat dalam pengaturan penyimpanan energi. Ya, jadi hipotalamus itu fungsinya dalam meregulasi keseimbangan energi dan berat badan. Dia bisa mengendalikan rasa lapar dan juga kenyang ya. Kalau tubuh kita kekurangan asupan energi, maka kita akan merasakan lapar. Kalau tubuh kita kelebihan asupan nutrisi ya, entah itu karbohidrat atau protein, kita bisa merasakan kenyang ya. Nah, ketika proses ini ya yang ada di hipotalamus itu
diatur oleh sinyal aferen dan juga sinyal eferen yang ada di otak. Kalau sinyal aferen ini bersifat dari perifer, terutama dari jaringan adiposa atau jaringan lemak, kemudian dari saluran pencernaan dan juga jaringan otot. Sedangkan kalau sinyal eferen ini berpusat di hipotalamus. Oke. Nah, ini sifat-sifat sinyal aferen dan juga eferen. Sinyal-sinyal aferen dan juga eferen yang ada di neuron otak itu memiliki sifat anabolik dan juga katabolik. Anabolik artinya meningkatkan asupan makanan, ya, menurunkan pengeluaran energi dan juga menurunkan sinyal kenyang. Ya, sedangkan efek katabolik itu lebih ke arah anoreksia, ya, orang menjadi malas makan, meningkatkan pengeluaran energi dan meningkatkan sinyal kenyang. Ya, jadi ini adalah sifat dari sinyal aferen dan juga eferen. Oke. Nah, sinyal aferen dan juga eferen ini masih dibagi lagi menjadi dua kategori, ada sinyal pendek dan juga sinyal panjang. Ya. Sinyal pendek ini fungsinya atau cara kerjanya adalah mempengaruhi porsi makan dan juga waktu makan. Ya, makanya setiap orang itu punya pola yang berbeda-beda, ya, punya jumlah atau porsi makan yang berbeda-beda karena fungsi atau aktivitas neuron atau syaraf di otaknya juga berbeda. Kemudian diperankan oleh sinyal pendek ini diperankan oleh peptida gastrointestinal, ini ya, atau disebut juga dengan kolesistokinin. Nah, selanjutnya sinyal pendek ini berperan dalam menurunkan porsi makan, ya. Jadi kalau kita makan, kemudian setelah makan kita merasa kenyang atau ketika sejumlah makanan masuk ke dalam saluran pencernaan kita, kemudian kita merasakan kenyang, ya, kemudian kita menghentikan aktivitas makan, itu yang mengaruhi adalah dari sinyal pendek. Kalau untuk sinyal panjang, ya, sinyal panjang ini diperankan oleh leptin yang berasal dari jaringan adiposa atau jaringan lemak tubuh, serta insulin, ya, yang mengatur penyimpanan dan mengatur keseimbangan energi. Ya, jadi kalau sinyal panjang ada leptin. Leptin ini fungsinya adalah sebagai pengendali berat badan, di mana leptin itu disekresi langsung, ya, dan masuk ke peredaran darah, ya, menembus otak darah untuk menuju ke hipotalamus, ya. Jadi kalau sinyal panjang ini lebih ke pengaturan penyimpanan energi ataupun menjaga regulasi keseimbangan energi. Nah, ini ya, ini untuk sinyal panjang, ya. Oke, jadi ketika asupan energi itu lebih besar daripada kebutuhan energi, atau ketika kita banyak mengkonsumsi makanan, ya, atau konsumsi makanan kita lebih banyak dibandingkan dengan energi yang kita keluarkan, maka jaringan lemak atau jaringan adiposa akan meningkat. Ketika jaringan adiposa ini meningkat, maka akan terjadi peningkatan kadar leptin dalam darah, ya, di mana leptin tadi fungsinya adalah salah satu fungsinya adalah mengatur keseimbangan berat badan tubuh. Nah, leptin ini, ya, atau leptin, ya, yang terbentuk atau yang terjadi atau yang peningkatan kadarnya terjadi karena adanya peningkatan jaringan lemak, itu merangsang namanya anoreksigenic center di hipotalamus dan menimbulkan efek katabolik, ya. Nah, tadi efek katabolik tadi adalah bisa menimbulkan efek kenyang, ya, sehingga terjadi penurunan nafsu makan dan juga penurunan asupan makanan, ya. Jadi kalau kita makan banyak dan aktivitas kita rendah, ya, maka jaringan lemak di dalam tubuh itu akan meningkatkan kadar leptin dalam darah. Nah, leptin inilah nanti yang menyampaikan pesan ke anoreksigenic center yang ada di hipotalamus, ya. Leptin ini jadi berarti menyampaikan pesan ke hipotalamus, ya. Hipotalamus, ya, saluran pencernaanmu sudah penuh, kamu sudah
mendapatkan banyak makanan. Nah, setelah hipotalamus mendapatkan pesan tadi ya, maka akan terjadi penurunan nafsu makan dan juga penurunan asupan makanan. Oke, ini yang pertama ya, ini pengaturan sinyal panjang. Kemudian jika ya kita membutuhkan banyak tenaga, kita membutuhkan banyak energi ya, namun makanan yang kita makan itu sedikit, maka jaringan lemak atau jaringan adiposa dalam tubuh itu akan berkurang. Nah, ketika jaringan adiposa dalam tubuh berkurang, maka akan terjadi rangsangan pada yang namanya orexigenic center yang ada di hipotalamus ya, sehingga menimbulkan efek anabolik atau menimbulkan peningkatan nafsu makan dan juga asupan makanan gitu ya. Contohnya kita sedang kita sedang olahraga gitu ya, kita sedang olahraga membutuhkan banyak energi ya, namun kita tidak makan sama sekali, tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, oleh karena itu jaringan lemaknya nanti akan menyampaikan pesan ke hipotalamus bagian orexigenic center dan mengatakan bahwa hey hipotalamus ya, tubuhmu sekarang kekurangan makanan ya, maka hipotalamus akan menimbulkan efek berupa peningkatan nafsu makan ya, merasakan lapar, merasakan ingin makan. Itu adalah efek atau kerja dari sinyal panjang. Normalnya seperti ini ya, kalau kita merasa lapar maka kita akan makan ya. Kalau kita sudah kenyang setelah makan, maka makannya kita hentikan. Ini normalnya seperti ini. Nah, pada anak ataupun pada orang dewasa sekalipun yang mengalami obesitas, mekanisme ini ya, mekanisme sinyal panjang ini tidak berjalan dengan normal ya, walaupun kadar leptin dalam darah itu tinggi ya. Oke, kita tahu bahwa fungsi leptin tadi adalah sebagai pengendali berat badan. Nah, pada orang yang mengalami obesitas, leptin dalam tubuh itu sebenarnya tinggi ya, tapi dia mekanisme tidak berjalan secara normal sehingga disebut dengan resistensi leptin. Nah, ini selanjutnya untuk regulasi keseimbangan energi dan juga berat badan. Ini terdapat beberapa neuron yang berperan ya, ada norepinefrin, dopamin, asetilkolin dan juga serotonin. Oke ya, mungkin ini saya skip. Nah, untuk regulasi keseimbangan energi dan berat badan selanjutnya ini ya, jadi ada neuron-neuron akan mengeluarkan yang namanya neuropeptida dan akan memproses efek insulin dan juga leptin di otak terhadap sinyal rasa kenyang ya setelah makan ya. Selanjutnya diproses oleh nervus vagus melewati jalur descending anabolik dan katabolik ya, dimana jalur ini diduga mengaruhi respon neuron terutama di nukleus tractus solitarius yang mengatur penghentian makan gitu ya, sehingga jalur katabolik meningkatkan efek sinyal kenyang dan anabolik menurunkan efek sinyal kenyang seperti yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya ya. Nah, tadi ya, sehingga kalau pada orang yang mengalami obesitas ini terganggu jalur katabolik dan juga anaboliknya. Nah, ini selanjutnya untuk kriteria obesitas ya. Pada anak ini dikaji berdasarkan pemeriksaan antropometri ya. Nah, obesitas pada anak itu ditentukan berdasarkan 3 metode pengukuran. Yang pertama dengan mengukur IMT atau indeks massa tubuh atau BMI, body mass index, ini ya untuk mengukur obesitas pada anak yang usianya lebih dari 2 tahun ya. Kalau anak usianya kurang dari 2 tahun itu lebih akurat dengan menggunakan KMS ya. Nah, cara menghitung indeks massa tubuh ya itu adalah dengan mengetahui berat badan anak dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan anak kemudian dikuadratkan. Kemudian hasilnya dilihat apakah nilai BMI atau IMT-nya itu apakah kurang dari 18,5. Kalau kurang dari 18,5 berarti berat badan di bawah normal. Kalau IMT-nya atau BMI-nya 18,5 sampai 22,9% maka BMI-nya normal ya.
Nah, anak dikatakan mengalami obesitas jika BMI atau IMT-nya lebih dari 30 ya. Nah, selain dia menghitung IMT atau BMI ya untuk mengetahui kadar atau untuk mengetahui apakah anak itu mengalami obesitas atau tidak, juga bisa dilakukan dengan pengukuran lemak subkutan gitu ya. Tapi kalau pada anak memang lebih efektif ini ya dengan menghitung IMT-nya, terutama pada anak yang usianya lebih dari 2 tahun. Nah, kalau anak usianya kurang dari 2 tahun bisa dengan menggunakan grafik pertumbuhan KMS. Nah, ini selanjutnya beberapa dampak obesitas pada anak. Ini yang pertama adalah bisa menimbulkan terjadinya atau bisa menjadi faktor risiko penyakit kardiovaskuler ya. Ini dikatakan bahwa obesitas itu memang diasosiasikan dengan adanya abnormalitas metabolik ya, entah itu dislipidemia, resisten insulin, hiperglikemia ya, dan juga hipertensi yang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler ya. Kemudian ini ya, kalau kita berbicara penyakit kardiovaskuler gitu ya, anak yang mengalami obesitas itu biasanya didapatkan adanya disfungsi atau kelainan fungsi pada kondisi endotel vaskuler atau pembuluh darah ya, dimana pembuluh darahnya itu mengalami penebalan pada bagian tunika intima media ya. Ya, intinya vaskulernya atau pembuluh darahnya mengalami penebalan ya, walaupun sampai sekarang masih belum diketahui secara pasti mengapa daerah tunika intimanya yang menebal gitu ya. Ya, jadi intinya kalau pada anak mengalami obesitas bisa berisiko menimbulkan terjadinya penyakit kardiovaskuler karena memang terdapat penebalan pada vaskular ataupun pembuluh darah. Kemudian selanjutnya ini ya bisa bisa memicu terjadinya penyakit diabetes mellitus tipe 2. Ya, misalnya kalau anaknya sudah obesitas, berat badannya sangat berlebih, maka dapat menimbulkan salah satunya adalah obstructive sleep apnea ya, karena saluran pernafasannya tertutup oleh timbunan lemak ataupun jaringan adiposa. Obstructive sleep apnea ini memang dapat ditemukan pada anak yang mengalami obesitas walaupun kejadiannya cukup rendah ya. Jadi biasanya tanda-tandanya itu kalau tidur mengorok gitu ya. Ya, tadi ya penyebabnya adalah karena penebalan jaringan lemak di daerah dinding dada dan juga perut sehingga mengganggu pergerakan dinding dada dan diafragma ya, sehingga dapat terjadi penurunan volume dan juga terjadi perubahan pola ventilasi paru ya, sehingga dapat meningkatkan beban kerja otot pernafasan ya. Nah, kita tahu bahwa pada saat kita tidur ya terjadi penurunan tonus otot dinding dada. Selain terjadi penurunan tonus otot dinding dada, juga disertai dengan penurunan saturasi oksigen dan terjadi peningkatan kadar CO2 ya. Nah, penurunan tonus otot tadi ya dapat mengganggu pergerakan lidah yang menyebabkan lidah jatuh ke arah dinding belakang ya, sehingga bisa menimbulkan tadi ya tandanya ngorok gitu ya pada anak yang mengalami obesitas ketika tidur ini. Nah, namun gejala ini biasanya memang menurun seiring dengan penurunan berat badan. Lalu dampak obesitas yang keempat adalah adanya gangguan ortopedik ini ya, seperti terbatasnya gerakan panggul, anak menjadi sulit berjalan contohnya. Ini beberapa tata laksana obesitas pada anak ya, atau penata laksanaan atau penanganan obesitas pada anak. Yang pertama adalah menetapkan target penurunan berat badan ini ya. Jadi penurunan berat badan ditetapkan berdasarkan usia anak ya, tidak boleh. Jadi kalau pada anak yang mengalami obesitas tidak boleh berat badannya langsung menurun drastis, tidak boleh ya. Jadi harus diperhatikan standarnya berapa berat badan anak yang normal ya. Nah, pada anak usia 2-7 tahun, anak obesitas tanpa komplikasi atau tanpa penyakit yang penyerta dianjurkan cukup dengan mempertahankan berat badannya. Artinya jangan sampai berat badannya naik lagi. Kemudian pada anak obesitas dengan komplikasi, pada anak usia kurang dari 7 tahun dan obesitas pada lebih dari 7 tahun dianjurkan untuk menurunkan berat badan, di mana target penurunan berat badan itu sebesar 2,5 sampai 5 kg atau dengan kecepatan 0,5 sampai 2 kg per bulan. Nah, ini ya tidak boleh menurunkan berat badan terlalu banyak atau terlalu drastis dalam waktu yang singkat
ya. Nah, oke, ini ya. Kemudian selanjutnya adalah pengaturan diet ya, atau pengaturan asupan nutrisi ya, dimana intervensi diet ini harus disesuaikan dengan usia anak, kemudian derajat obesitas, dan ada atau tidaknya penyakit penyerta yang dialami oleh anak. Nah, ini obesitas sedang tanpa penyakit penyerta, maka diet yang bisa diberikan adalah diet seimbang rendah kalori dengan pengurangan asupan kalori sekitar 30%. Ini intervensi ini bisa dilakukan dengan kolaborasi pada ahli gizi ya. Kemudian obesitas berat jika atau IMT-nya lebih dari 97 persentil dan disertai dengan penyakit penyerta, maka harus diberikan diet dengan kalori yang sangat rendah. Nah, selanjutnya dalam pengaturan diet ya, perlu diperhatikan tentang yang pertama, menurunkan berat badan dengan tetap memperhatikan pertumbuhan yang normal. Jangan sampai ketika anak obesitas ini berat badannya diturunkan akan mengganggu pertumbuhan normalnya. Itu harus dievaluasi. Kemudian, nah ini diet seimbang dengan komposisi karbohidrat 50-60% ya, ini porsinya ya. Jadi kalau makan sepiring itu nasinya normalnya separuh aja. Kemudian lemaknya 20-30%, lemak jenuhnya kurang dari 10%, dan proteinnya 15-20% energi total, serta kolesterolnya kurang dari 300 mg per hari ya, kolaborasi dengan ahli gizi. Kemudian diet tinggi serat ya, dianjurkan pada anak yang usianya lebih dari 2 tahun dengan perhitungan dosis penggunaan rumusnya adalah umur dalam satuan tahun ditambah 5 ya. Ini adalah diet serat yang harus diterima oleh anak yang mengalami obesitas yang usianya lebih dari 2 tahun. Kemudian ya, selain menurunkan berat badan melalui pengaturan diet ya, juga dapat dilakukan dengan pengaturan aktivitas fisik ya. Latihan fisik yang diberikan sesuaikan dengan tingkat perkembangan motorik, kemampuan fisik, dan juga umur anak ini ya. Jadi kalau mau melakukan aktivitas fisik atau misalkan olahraga harus disesuaikan dengan usia anak. Lalu aktivitas fisik untuk anak usia 6-12 tahun biasa dengan menggunakan berbagai macam aktivitas atau keterampilan yang melibatkan otot ya, nah itu bersepeda, berenang, ataupun senam. Dan dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik selama 20-30 menit per hari atau sesuai dengan tingkat toleransi atau kemampuan anak. Kemudian yang keempat adalah mengubah pola hidup ya. Mengubah pola hidup ini contohnya adalah melakukan pengawasan sendiri terhadap berat badan, kemudian asupan makanan dan aktivitas fisik, serta mencatat perkembangannya ya. Jadi diatur ya, makannya apa saja, aktivitas fisiknya apa saja dalam satu hari itu orang tua atau caregiver perlu mengawasi. Kemudian menyingkirkan rangsangan di sekitar anak yang dapat memicu keinginan untuk makan ya. Jadi contohnya misalkan hindarkan menyediakan makanan di meja dan seterusnya gitu ya. Kemudian mengubah perilaku makan dengan mengontrol porsi dan jenis makanan yang dikonsumsi dan mengurangi makanan camilan. Kemudian selanjutnya adalah pengendalian diri dengan menghindari makanan berkalori tinggi ya. Ini adalah beberapa intervensi atau penata laksanaan yang dapat diberikan pada anak ataupun pada remaja yang mengalami obesitas.